Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa dan kita semua akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Hamba diberikan lagi waktu untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudaraku yang sudah bergabung di live TikTok pada siang hari ini. Mungkin mereka yang sementara istirahat, makan siang, biarlah mereka pun juga tetap stay untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, sehingga mereka boleh dihibur, dikuatkan, disegarkan. Kalau ada yang butuh beban doa, pergumulan, ada butuh mujizat, Bapak biarlah Tuhan boleh memberikan kepada mereka pada siang hari ini. Dan hamba berdoa, hamba dipakai oleh Allah untuk menjadi penyambung lidahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Siang ini saya akan khotbah dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Oke, saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dan diberkatilah saya dan saudara yang mendengar, menyambut dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini sangat luar biasa karena menceritakan bagaimana Yesus ada di satu tempat yang bukan di daerah Israel, yakni ada di daerah Tirus, saudara-saudara, di mana tempat itu adalah tempat juga yang ada orang-orang Yahudi di sana, ya, sehingga mereka menjadi salah satu target daripada penginjilannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara belajar peta Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu menginjil kemana-mana, ya. Dan sama seperti Rasul Paulus pun juga pergi ke desa-desa, pergi ke kota-kota, maka Yesus juga pergi ke kota-kota dan juga ke desa-desa. Dan salah satu tempat yang dia kunjungi adalah daerah Tirus. Daerah Tirus ini adalah daerah yang ada di bagian utaranya Israel, saudara-saudara, sehingga Yesus itu menuju ke sana untuk mengambil kesempatan di mana dia itu bisa beristirahat dari segala aktivitas pelayanannya. Jadi sebagai manusia, Yesus pun juga, dia pun juga merasa lelah, merasa capek, ya, karena keletihan di dalam melayani pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh Bapaknya kepada dia. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus sampai di sana justru dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Karena ada seorang perempuan bangsa Yunani dari Sirofenisia yang tahu bahwa ternyata Yesus ada di situ. Jadi saudara bisa perhatikan dari kisah ini kita menemukan bahwa Tuhan Yesus itu didengar oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di luar Israel. Ya, bagaimana dia itu hadir, dia itu memberikan pengajaran yang menguatkan orang lain sehingga orang-orang berkata bahwa dia mengajar tidak sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajar. Ya, dia meletakkan tangan atas orang yang sakit, mereka disembuhkan. Ya, bahkan dia pun juga mentahirkan orang yang
sakit kusta, saudara-saudara. Bahkan juga dia itu membangkitkan orang yang mati. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu viral, saudara-saudara, atau viral, sehingga kedengaranlah sampai kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di luar Israel atau bertetangga dengan Israel. Akhirnya ketahuan bahwa Yesus itu ada di daerah Tirus. Dan mau tidak mau, perempuan Sirofenisia ini yang berkebangsaan Yunani ini pergi untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan bahwa di saat orang-orang sudah letih, lelah, capek dengan kekuatan mereka, ya, dengan semua yang mereka pakai untuk bisa menyelesaikan masalah persoalan mereka, maka disitulah mereka akan menemukan waktu yang tepat untuk bisa berjumpa dengan satu pribadi yang lebih daripada segala-galanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Karya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi puncak adalah dia mati di Kalvari atau di Golgota untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi sebelum dia tergantung dan mati di atas Kalvari, maka misi yang dia lakukan salah satunya adalah memulihkan jiwa-jiwa yang membutuhkan pemulihan. Jadi saya dan saudara tidak boleh menjadi orang yang anti dengan berkat, anti dengan mujizat, anti dengan pemulihan. Karena itu alkitabiah, saudara-saudara. Ya, saya mau berkata bahwa ketika saya dan saudara dengar firman Tuhan, maka kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Salah satunya adalah berkat-berkat yang membawa perubahan untuk jasmani saya dan saudara. Ya, dan saya berkata seperti saya khotbah kemarin, ketika Tuhan melakukan tanda dan mujizat dalam kehidupan saya, itu bukan sekedar supaya keadaan saya dan saudara yang tidak baik itu menjadi baik. Keadaan saya dan saudara yang terpuruk itu menjadi lebih baik dan lebih bagus. Atau keadaan saya dan saudara yang mungkin ada di bawah hari-hari ini berubah menjadi saudara dan saya mengalami peninggian atau promosi daripada Tuhan. Tidak. Tapi semua yang Tuhan kerjakan yang bertujuan untuk merubah keadaan kita hanyalah satu, yakni supaya saya dan saudara itu mengalami Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhan itu ternyata Allah yang hidup. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mampu untuk melakukan apapun. Termasuk saudara-saudara, termasuk setan itu takluk di bawah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Setan Tuhan Yesus Kristus. Set dia ke muka bumi, maka ketika dia ada di muka bumi, salah satu pekerjaan daripada iblis adalah dia itu ingin merusakkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah, yakni rancangan-rancangan yang hebat, yang baik dalam kehidupan orang-orang atau manusia. Sehingga Alkitab mencatat bahwa perempuan Sirofenisia ini sangat-sangat mengeluh karena anaknya itu dirasuk oleh setan, ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan di situ, ayat 26 dia berkata bahwa perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Jadi saudara perhatikan bahwa orang-orang percaya itu tidak akan pernah bisa dimasuki bahkan dirasuki oleh iblis. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, kalau saya dan saudara baca kisahnya Ayub, ya, bukan iblislah yang menyentuh, ya, menyentuh Ayub dan segala yang dia punya termasuk kesehatannya, tapi Tuhanlah yang menyentuh, ya. Tapi Tuhan memakai atau mengizinkan iblis untuk bisa menggocok Ayub, di mana supaya Ayub punya iman dan dia punya komitmen dengan Tuhan, integritas rohaninya itu teruji. Dan kalau saya dan saudara pelajari, itu luar biasa saudara-saudara, ya. Tuhan buka pagar lah baru iblis itu bisa menyentuh semua yang Ayub miliki. Jadi orang percaya itu tidak akan pernah dimasuki dan dirasuki oleh roh jahat. Jadi bersyukur saya dan saudara hari ini yang sudah ada di dalam Tuhan. Saya dan saudara punya Tuhan, saya dan saudara itu punya Roh Kudus. Sehingga iblis tidak akan pernah untuk yang namanya menggocok saya dan saudara dan membuat saya dan saudara itu sengsara. Tidak akan pernah. Sampai kalau saya dan saudara sengsara hari ini atau mengalami ujian, itu karena Tuhan yang sengaja mengizinkannya. Tanda kutip, bukan saudara yang berbuat dosa.
saudara lagi cinta Tuhan, lagi melayani Tuhan, lagi iring Tuhan dengan luar biasa, tiba-tiba saudara mendapatkan ujian daripada Tuhan. Nah, dalam konteks firman Tuhan ini kita menemukan bahwa perempuan ini bukanlah perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perempuan ini adalah perempuan bukan orang Yahudi yang tahu dan menyembah kepada Yahweh, ya. Tetapi saudara-saudara, ternyata iman itu timbul dari pendengaran. Alkitab mencatat, saudara, ayatnya yang ke-25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Kalau saya dan saudara hari ini punya Alkitab, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada zaman itu Alkitab itu belum dirampungkan semuanya. Sehingga orang mendengar bahwa Yesus itu adalah pribadi yang hebat, juru selamat, mampu menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga perempuan ini ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di tempat dia, di daerah Tirus, daerah orang-orang Yunani, maka dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Dia langsung pergi untuk menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Ini teladan yang luar biasa. Kalau ada saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini punya pergumulan, saudara bergumul dengan hal-hal yang sukar sulit, ya, dan menurut saudara itu tidak ada pertolongan, menurut saudara itu sulit, menurut saudara itu tidak ada jalan keluar, semua pintu-pintu tertutup. Kalau saya dan saudara dengar firman Tuhan pada siang ini, maka saudara mari punya iman. Karena iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu saudara dengar firman Tuhan itu disampaikan, maka saudara itu akan mengaminkan setiap pesan firman Tuhan. Ya, saudara akan berkata bahwa haleluya, amin, saya percaya. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah kitab suci, ya, yang mencatat tentang semua yang dilakukan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini. Jadi kalau saudara mau tahu tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia dan manusia, saudara baca Alkitab. Bacalah Alkitab, ya, supaya saudara bisa tahu tentang kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa ternyata perempuan ini, dia tahu bahwa Yesus itu sanggup untuk yang namanya menyembuhkan atau melepaskan anaknya dari ikatan roh jahat. Ya, jadi tidak ada satu kuasa apapun yang bisa melawan iblis, saudara-saudara. Ya, tidak bisa. Tapi ada satu kuasa yang bisa menghancurkan iblis, yakni adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus nggak pernah mengaku dia Tuhan. Gue udah baca Alkitab Bible. Saudara baca yang jelas, detail, lengkap, atau bacanya tuh langgar-langgar, atau bacanya tuh lewat-lewat. Ya, saudara harus menyatakan dengan jelas. Ya, karena nanti saya akan memberikan data-data firman Tuhan, ya, yang membuat saudara akhirnya diskakmat dan saudara tidak bisa punya dalil untuk membantahnya. Kalau saudara punya ayat, saudara silakan sampaikan, ya. Bahkan kalau saudara mau naik, saya akan undang saudara untuk naik. Tapi saudara harus nyatakan, keluarkan ayat-ayat firman Tuhan, dan saya akan mengeluarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk menjelaskan kepada saudara-saudara, ya. Kalau Yohanes 17 ayat yang ketiga, saudara cuma pakai Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kasihan sekali kalau saudara cuma pakai satu dalil atau beberapa ayat. Harusnya lengkap, ya. Bukan cuma dari kata Tuhan Yesus, tapi dari kata-kata murid-muridnya, orang-orang percaya, ya. Bahkan juga semua tokoh-tokoh Alkitab yang menuliskan di Alkitab, saudara silakan munculkan. Saya akan membantah dan meruntuhkan semua saudara yang saudara tanggapi itu, ya. Iya, silakan. Oke, saudara Irfan silakan, saudara siapa? Genser silakan. Ya, kasih ayat yang banyak. Saudara jangan cuma satu ayat, ya. Kalau saudara cuma satu ayat, berarti saudara nggak baca Alkitab ini, ya. Karena dalam Alkitab ini memuat semua tentang ketuhanan dan kealahan daripada Tuhan Yesus Kristus.
Ya. Dan ingat, Alkitab ini adalah kitab suci yang paling jujur. Ya. Alkitab ini adalah Alkitab yang paling jujur. Kitab suci yang tidak mencatat hal-hal yang munafik, saudara-saudara. Tapi hal yang baik, hal yang jahat, semua itu dicatat dalam Alkitab. Sehingga apa yang dicatat di dalam Alkitab, itulah yang orang-orang Kristen itu percaya. Jadi kalau saudara yang bukan Kristen mencoba untuk mengganggu, ya, mencoba untuk mengobrak-abrik Alkitab kami, maka saudara tidak akan pernah bisa melawan, ya. Saudara tidak akan pernah bisa. Kasih data-data, ya, saya akan meladeni saudara, ya. Saya akan yang namanya memberikan data-data dan meruntuhkan semua yang saudara munculkan atau sampaikan pada siang hari ini. Saya nyambung kembali kepada firman Tuhan. Saudara perhatikan bahwa dia tahu bahwa hanya Yesus saja yang mampu untuk membebaskan anak dia itu dari belenggunya iblis. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat ternyata dia tidak langsung dengan mudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Tidak langsung dengan mudah. Ya. Dia tidak langsung dengan mudah, saudara-saudara. Ya. Mana datanya Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan? Kalau saya mau berkata kalau Allah Bapa yang mengaku dia Tuhan, bagaimana? Gak perlu Yesus yang ngomong. Gak perlu. Tapi Allah Bapa yang ngomong dan juga orang-orang yang mengalami mujizat itu yang bicara. Bagaimana kalau saya menyampaikan data-data itu? Saudara akan runtuh deh, percaya deh. Ya, saudara akan runtuh. Ya. Saudara punya pikiran itu sedang dibutakan oleh ilah zaman ini, yakni iblis. Sehingga saudara tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mau berkata bahwa juru selamat satu-satunya yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, saya nyambung saudara kembali kepada firman Tuhan sekali lagi. Dia tidak langsung mendapatkan mujizat, saudara-saudara, tidak langsung. Ya, tapi ternyata Tuhan mau menguji iman dia itu sampai di mana. Ya, jadi saya dan saudara, iman timbul dari pendengaran. Tetapi iman saya dan saudara itu akan diuji sejauh mana saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan gampang, saudara-saudara, ya. Bukan gampang. Kenapa? Karena ketika orang mengaku bahwa dia punya iman, dia punya kepercayaan dengan Tuhan, ya, maka dia akan diuji, ya, untuk mendapatkan apa yang dia imani dan dia percaya. Perempuan ini percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan, ya. Yesus sanggup untuk membebaskan anaknya. Makanya dia itu, saudara tahu, mau untuk menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Alkitab mencatat, saudara-saudara, ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, saudara tahu, kalimat anjing di sini adalah kalimat kiasan yang menggambarkan tentang bagaimana orang-orang itu non-Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menjadi target pelayanan daripada Yesus dan murid-muridnya para nabi. Tapi jangan lupa juga bahwa, ya, orang-orang yang ada di luar Israel adalah orang-orang yang menjadi target daripada keselamatan yang Tuhan akan tawarkan kepada mereka. Contohnya adalah Yunus, ya. Yunus itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Asyur, ya, yakni kepada orang-orang Niniwe. Niniwe adalah ibu kotanya Asyur. Saudara lihat, ternyata Tuhan itu menyatakan kuasanya bukan cuma itu mau kepada orang-orang Yahudi, tapi juga saudara-saudara kepada orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara lihat, kasih Allah itu bukan cuma untuk orang Kristen, tetapi kasih Allah itu pun juga untuk seluruh dunia. Tetapi Alkitab juga mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi Tuhan mati untuk seluruh dunia.
Tetapi hanya orang-orang yang mau percaya kepadanya saja yang akan mengalami surga dalam kehidupan mereka. Jadi kalau saudara tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara mau berbuat baik sebaik apapun, saudara mau berkorban ya dengan harta saudara, kebaikan saudara, amal budi baiknya saudara, di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah kasih karunia anugerah, ya. Kasih karunia anugerah yang diterima oleh iman. Sehingga saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur bahwa di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buktinya ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat berjumpa dengan para gembala-gembala yang ada di padang Efrata, saudara. Malaikat berkata bahwa hari ini telah lahirmu bagimu Juru Selamat dunia, yakni Yesus Kristus Tuhan. Jadi, kalau ada saudara yang tadi bertanya, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Saya mau berkata, tidak perlu dia mengatakan dia adalah Tuhan. Sebab dunia mengakui dia adalah Tuhan. Ya, sorga mengakui dia Tuhan, dunia mengakui dia Tuhan. Kalau saudara tidak mau mengakui, berarti memang pikiran saudara sedang dibutakan oleh ilah zaman. Ya. Surga mengakui dia itu Tuhan, dia itu Allah. Dan manusia yang mengalami dia, mendapatkan pertolongan daripada dia, mengakui dia itu adalah Tuhan dan Allah. Jadi tidak perlu saya dan saudara mencari firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak perlu, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena surga mengakui dan dunia mengakui. Makanya ada orang yang bukan Kristen, tiba-tiba dia mengalami mujizat, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena dia mengalami secara pribadi. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi, maka saudara tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, justru saudara mau mengobrak-abrik ajaran kekristenan. Saudara itu mau mengobrak-abrik Alkitab. Padahal saudara baca Alkitab tujuannya bukan untuk saudara bertobat, tapi mencari kesalahan di dalam Alkitab. Saya mau bilang, Alkitab tidak pernah salah, ya. Makanya dalam kekristenan itu disebut ineransi Alkitab. Alkitab tidak pernah salah, ya. Bahkan buku ini, saudara, adalah satu-satunya kitab suci yang mau dimusnahkan sampai hari ini. Tapi Alkitab tidak pernah dimusnahkan, tidak bisa dimusnahkan. Sampai hari ini Alkitab terus diterjemahkan, saudara, ya, ke dalam bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Bahkan hari ini jumlah kekristenan paling terbesar di dunia. 2,9 miliar manusia di dunia itu beragama Kristen. Saudara bisa lihat, itu punya dampak yang luar biasa. Ya, punya dampak yang luar biasa. Dan saya mau berkata, di akhir zaman ini, saudara, ya, akan ada banyak orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Saudara lihat aja, akhir zaman ini akan ada banyak orang yang datang berduyun-duyun, saudara, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Jadi kalau saudara tidak mempercayai dia adalah Tuhan, maka kasihan saudara-saudara, ya. Saudara cari buku di mana, kitab suci di mana yang mengatakan bahwa ada seorang nabi selain Tuhan Yesus yang berkata bahwa dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Allah, dan pengakuan dari surga, pengakuan dari dunia bahwa dia itu adalah Tuhan dan Allah. Coba saudara tunjukkan satu kitab suci manapun, ya, yang punya dalil yang mengatakan bahwa ada seorang rasul, seorang nabi, seorang imam yang adalah Tuhan dan Allah itu selain Yesus. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Jadi saya mau berkata bahwa saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus. Ya. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah memiliki surga dalam kehidupanmu. Ya. Karena dialah yang berasal dari surga, dia pun juga yang sudah kembali ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali kedua kali untuk menjemput orang yang percaya. Oke, saudara tidak mau percaya, silakan, ya. Ya, sebab Alkitab bilang, Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang keempat, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan ketika dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dia akan kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, supaya di mana dia berada, orang-orang percaya pun juga ada bersama dengan dia. Jadi saudara lihat, jelas saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya tersirat dan juga eksplisit saudara-saudara untuk saya dan saudara. Jadi mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya.
Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Ya, Tuhan tidak datang untuk hanya menyelamatkan orang-orang Kristen. Ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Jadi saudara, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Allah satu-satunya juru selamat ini, maka saudara diselamatkan pada hari ini pun juga. Detik ini pun juga saudara mengalami keselamatan daripada Tuhan. Ya, nah saya gabung kembali kepada firman Tuhan. Ternyata Tuhan bilang bahwa tidak baik mengambil yang namanya roti yang disediakan bagi anak-anak atau orang-orang Israel, kemudian dilemparkan kepada anjing. Artinya begini, Yesus mau menguji dia sejauh mana dia mengharapkan bukan sekedar yang namanya mujizat, yakni anaknya dilepaskan dari belenggu iblis, tapi Yesus mau melihat bagaimana dia ingin juga mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Sehingga Alkitab mencatat ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Ya, jadi berkata, sekalipun mereka itu adalah bangsa non-Yahudi, ya, yang seharusnya tidak mendapatkan keselamatan, tetapi karena kasih Tuhan, karena iman, maka mereka pun juga boleh terjangkau oleh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah sungguh-sungguh nyata bekerja. Allah sungguh-sungguh luar biasa punya kasih. Maka Alkitab mencatat, Yesus saudara berkata kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi saudara lihat, yang bisa usir setan, bahkan setan cuma takut kepada satu pribadi. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Selain itu setan tidak pernah takut. Yang kedua, setan takut kepada orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setan akan takut dengan saudara-saudara. Bahkan yang ketiga saudara-saudara, setan akan takut dengan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Di luar itu setan tidak pernah takut. Ya, jadi kalau saudara belum jadi anak Tuhan Yesus Kristus, saudara hari ini berjumpa dengan iblis, iblis akan menertawakan saudara-saudara. Kenapa? Karena iblis hanya mampu takluk kepada Kristus dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Ya, saya pernah mendoakan satu orang saudara-saudara yang itu sakitnya aneh saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dia kumat itu di jam-jam tertentu. Dan kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Tapi yang luar biasa saudara, saya mendoakan dia itu kurang lebih 2 kali. Bahkan dia sakit saudara, itu badannya sudah sangat kurus ya. Bahkan seperti kulit bungkus tulang begitu. Dan tidak ada harapan lagi bagi dia, bahkan keluarganya sudah angkat tangan. Jadi setiap hari dia cuma terbaring di tempat tidur dia dan diberikan makan. Bahkan juga dia itu permisi ya, minta maaf ketika dia mau membuang air kecil atau buang air besar, ya itu disediakan alat untuk dia dan hanya di tempat tidur saja. Tapi waktu itu saya ingat betul ada seorang yang tahu saya dan mereka meminta pertolongan untuk saya pergi dan mendoakan. Dan saya sebagai anak muda yang baru jadi pendeta saudara, saya pun juga merasa tertantang. Kenapa? Karena mungkin saya memberitakan firman Tuhan, tapi menghadapi dengan orang-orang yang sakitnya aneh seperti begini, itu sesuatu yang menjadi tantangan baru bagi saya atau hal yang baru. Tapi saya percaya bahwa di dalam diri kita kalau ada Tuhan Yesus, ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, maka roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan iblis akan takluk kepada saya dan saudara. Dan puji Tuhan saudara-saudara, puji Tuhan. Saya pergi mendoakan yang pertama, kemudian saudara-saudara yang kedua, dan ternyata mujizat Tuhan kerjakan. Dia disembuhkan saudara-saudara
Dan hari ini dia sudah pulih, hari ini di badannya sudah kembali normal, sehat, bahkan sudah kembali beraktivitas. Bahkan dia punya keluarga sekarang sudah sangat cinta Tuhan dan mengiring Tuhan. Karena mereka mengalami bahwa ternyata Tuhan yang mereka sembah yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Ya, Bang, konsep Tritunggal itu dari mana? Sedangkan di Bible nggak ada. Masa nggak ada? Saudara punya Alkitab? Saya kasih saudara 3 ayat deh. Jadi namanya konsep itu kan ide yang dimunculkan oleh manusia tentang kebenaran yang tercatat atau yang eksplisit, saudara-saudara. Saudara Iqbal Farid, ya. Dari mana saudara tahu di Bible itu nggak ada? Padahal ada loh sebenarnya. Saudara aja yang mungkin nggak baca Bible dengan lengkap atau mungkin nggak pernah baca Bible tapi mau bertanya tentang hal ini. Coba saudara kasih saya satu dalil ayat yang mengatakan di mana tidak ada. Ya, saudara silakan. Iqbal Farid, saudara Irfan, hanya Kristen Unitarian Kristen yang benar. Ya, yang lain sesat. Unitarian itu sesat, yang sesat itu Trinitarian. Yang benar itu Trinitarian, ya, atau Trinitas. Ya, saudara kan berkata tidak ada. Sekarang saya tanya saudara, tunjukkan dulu baru saya tunjukkan. Karena saudara yang memulai. Saya punya ayat yang tanpa dirumuskan oleh Tertullianus pun juga, yang menjadi pencetus daripada konsep Tritunggal. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas bahwa Tritunggal itu nyata. Ya, Allah yang Esa itu ya yang berwujud dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, berarti kamu belum baca Alkitab. Ya, saya kasih kesempatan saudara baca Alkitab deh. Ya, saudara agama apa? Kristen atau Muslim atau Hindu, Buddha, Konghucu atau ateis? Ya, saudara baca dulu deh. Ya, kalau saudara baca nanti saudara ketemu besok saya akan live jam 12 siang. Nanti saudara gabung di sini. Saya live jam 12 siang sampai jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Kalau saudara ada di Jawa maka jam 11 sampai jam 12. Kalau saudara di Maluku, Ambon, Manado, Papua maka saudara itu jam 1 sampai jam 2. Saudara tunjukkan, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Bukan hanya 1 ayat saja, banyak ayat. Ya, yang mengatakan dan tanpa adanya ide atau konsep dari Tertullianus, itu Tritunggal itu sudah dicatat. Sudah dicatat. Ya. Tapi memang namanya teologi, ya, untuk mendogma jemaat atau orang Kristen, maka perlu dirumuskan yang namanya ide-ide atau konsep. Ya. Seperti agama lain pun juga lah, seperti Hindu, Buddha, Muslim, dan lain sebagainya. Mereka punya konsep atau punya teologi, ya, punya teologi tentang agama mereka. Nah, dalam kekristenan pun juga ada yang namanya teologi. Ya, jadi itu adalah rumusan manusia untuk mendogma, ya, mendogma setiap orang-orang percaya. Saudara sebutkan. Kalau saudara nggak sebutkan, saya nggak akan sebutkan. Karena saudara yang berkata tidak ada kok, padahal ada. Ngapain saya mau memberikan data kepada orang yang tidak tahu atau orang yang tidak pernah menemukan data itu, ya. Ya, akhirnya saudara-saudara kita perhatikan firman Tuhan, jelas bahwa ternyata anak yang dirasuk oleh roh jahat ini, saudara, dia disembuhkan atau dipulihkan, dibebaskan dari belenggunya iblis. Ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara jelas, yang bisa iblis takut atau taat atau takluk itu cuma Tuhan Yesus. Ya, cuma Tuhan Yesus. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Makanya saudara jadi anak Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Dia. Kalau saudara tidak percaya kepada Dia, maka saudara tidak akan mengalami perkara-perkara yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Wow, ya, sangat luar biasa. Ya, hanya iblis saja yang takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis takluk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis takluk kepada orang-orang yang menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus.
Selain itu, iblis tidak akan pernah takut. Jadi, saudara bisa cari di kitab suci manapun, di mana ada pribadi selain Tuhan Yesus Kristus yang mampu untuk menaklukkan iblis. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Saudara coba cari satu nabi, satu imam, ya, satu rasul, apapun, siapapun yang bisa menaklukkan iblis, saudara, itu tidak pernah ada. Cuman Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang punya Tuhan Yesus Kristus, yang ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam kehidupan mereka, mereka lah yang mampu untuk juga menaklukkan iblis dan semua siasat dan juga kuasa-kuasanya. Oke, ya udah gini aja bang, ketika Yesus dibaptis terdengar suara dari surga. Ya saudara kasih saya dalil, nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya, saudara yang waktu saudara ngomong ini, saudara sudah mendekati apa yang akan saya sampaikan. Ya, salam Pastor Angki Naik, salam, selamat siang. Ya, amin, amin. Semangat terus, ya, memberitakan Injil. Semangat terus jadi penyembah Tuhan. Ya, luar biasa ya, Pastor Angki. Tuhan berkati, ya. Ya, dalil. Tunjukkan ayatnya dong. Sedangkan Yesus di bumi terus, suara siapa yang di sorga? Nah, makanya saudara itu tunjukkan, supaya saya tunjukkan. Tanpa adanya ide Tritunggal dari Tertullianus, Alkitab sudah mencatat bahwa Allah yang orang Kristen sembah itu adalah Allah yang Esa, yang berwujud dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang menganut Unitarian, itu orang sesat. Ya. Dia sesat, dia Kristen yang sesat. Kristen yang benar, Kristen yang sejati adalah Kristen yang menganut Tritunggal. Itu yang benar. Dan orang berkata, kenapa kok di Kristen banyak sekali ajaran-ajaran sesat? Itu Yesus sudah ngomong, sudah menubuatkan. Ya, penyesatan itu memang akan ada, tapi celakalah orang yang akan mengadakan penyesatan. Rasul Petrus berkata bahwa di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu sudah berkeliling dunia untuk mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi saudara perhatikan, orang Kristen tidak boleh main-main dengan hal ini. Orang Kristen harus yang namanya baca Alkitab dengan kuat. Ya, setiap hari bergaul dengan firman Tuhan, supaya saudara tidak akan dibodohi dengan angin-angin pengajaran yang menyesatkan saudara dan saya. Dan saya selalu bilang, ya, kalau ada orang yang bukan pendeta, yang bukan Kristen, yang ngomong bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma ciptaan, orang tidak akan percaya. Tapi kalau ada orang yang bergelar pendeta, yang pakai jas, yang naik mimbar, yang Kristen, yang berkata Yesus itu bukan Tuhan tapi cuma utusan, Yesus itu bukan pencipta tapi cuma ciptaan, orang bisa percaya. Kenapa? Karena iblis itu selalu menjelma seperti serigala berbulu domba. Ya. Jadi penyesatan itu tidak datang dari luar. Saya selalu bilang, Yohanes berkata bahwa antikris itu datang dari dalam gereja, dari kawanan orang-orang yang pikiran mereka yang melawan Kristus dan juga perbuatan mereka yang melawan Kristus. Tidak ada dari lain, tidak ada saudara. Ya, jadi kalau ada saudara yang bukan Kristen yang berkata bahwa ya Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tidak pernah dia katakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Allah. Ya, saya mau berkata, tidak perlu Yesus mengakuinya, sebab sorga itu mengakui dan juga manusia yang mengalami dia itu mengakui. Ya. Apakah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus itu sama? Ya, kalau saudara penganut Unitarian, maka saudara cuma percaya satu pribadi. Ya, ini kan ajarannya Sabellianisme, ya, ajaran sesat modalisme pada abad gereja mula-mula. Ya, ini sudah menjadi sesuatu yang terkenal sampai hari ini. Ya, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis, tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, saudara bisa lihat, ya, di sini jelas
Bahwa ada berapa pribadi di situ? Yang pertama ada Yesus. Yang kedua itu adalah Roh Allah atau Roh Kudus yang mendapatkan penyebutan pun juga adalah Allah. Dan juga ada suara yang berseru yakni Bapa. Jadi ada berapa pribadi? Satu pribadi atau tiga pribadi? Tiga pribadi. Ini saudara bisa baca dalam Markus pasal 1 ayat 9, 10, dan 11. Saudara baca sama seperti ayat ini. Ya. Jadi jelas kekristenan yang benar itu adalah Trinitarian atau Trinitas, bukan Unitarian, ya. Bukan Bapa, Yesus bisa jadi Bapa, Yesus bisa jadi Roh Kudus. Tidak, tidak. Mereka itu Allah yang esa, hakikatnya cuma satu esa. Ya. Esensinya cuma satu esa. Tapi saudara, mereka itu berwujud dalam tiga pribadi. Sehingga dalam bahasa kekristenan selalu dikatakan Bapa itu yang merencanakan, ya, Yesus itu yang melakukan, dan Roh Kudus itulah yang memelihara. Jadi jelas dalam konsep kekristenan sangat-sangat jelas, ya. Jadi kalau saudara yang tidak percaya bahwa ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kasihan sekali saudara. Saudara baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu kan tiga oknum bang. Ada Yesus yang dibaptis, ada Roh Kudus jadi burung merpati dan di surga. Ya, makanya kekristenan itu percaya Allah itu esa, sehakikat. Tapi mereka itu berwujud dalam tiga pribadi. Itulah yang disebut sebagai Allah yang transenden, Allah yang jauh yang tidak bisa dijangkau, tapi juga menjadi Allah yang imanen, Allah yang nyata, Allah yang dekat dengan manusia. Itu yang orang Kristen percaya. Itu yang orang Kristen percaya. Jadi Yesus hanya rela meninggalkan tempatnya hanya untuk mau apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti Yesus bukan Allah, bukan Roh Kudus dong. Yesus itu Allah, tapi dia bukan Bapa, dia bukan Roh Kudus. Dia adalah satu pribadi. Ya. Sedangkan pribadi Bapa juga lain, pribadi Roh Kudus juga lain, ya. Jadi ada orang-orang yang tidak belajar tentang Alkitab, teologi kekristenan yang benar, tapi mereka itu sok-sok tahu tentang kekristenan. Saya berkata bahwa saudara punya pikiran itu ketika baca Alkitab, saudara perlu ditundukkan oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Supaya saudara baca firman Tuhan bukan mencari kesalahan daripada Alkitab, tapi saudara mengalami berkat daripada Alkitab yang saudara baca. Ya, saudara harus yang namanya sungguh-sungguh. Ya, baca Alkitab, ya. Bukan untuk saudara cari kesalahan, karena Alkitab ini tidak pernah salah, ya, tidak pernah salah. Alkitab ini adalah kitab suci yang sampai hari ini terus diterjemahkan ke dalam semua bahasa di dunia ini, ya. Bahkan orang-orang Kristen hari-hari ini semangat menginjil, ya, supaya apa? Alkitab ini bisa sampai di seluruh dunia, ya. Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara berkata bahwa Yesus bukan Allah, bukan Roh Kudus, ya, terus saudara dengar firman Tuhan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Yesus tidak penting, Roh Kudus tidak penting, mengapa? Di situ ada nama mereka di situ. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ jelas bahwa ada tiga pribadi di situ, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Tapi mereka adalah Allah yang esa, hakikat mereka itu adalah satu, ya. Jadi saya ajak saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Buktinya, ya, perempuan Sirofenisia ini yang berkebangsaan Yunani ini, dia tahu bahwa hanya Yesus saja yang mampu mengusir setan. Ya. Jadi kalau ada saudara punya usaha, saudara punya bisnis yang hari-hari ini mungkin saudara percaya atau saudara mendengar kata orang bahwa iblis sedang mengganggu, mencoba untuk menghancurkan bisnis, usaha, masa depan, dagang saudara atau apapun, saudara mari undang Tuhan Yesus, ya. Hadir di rumah saudara, di tempat pekerjaan saudara,
di bisnis saudara, di karir saudara, di dagang saudara, ya, supaya saudara mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Hanya satu-satunya Allah, ya, di dunia ini yang mampu untuk menyelamatkan, membebaskan saya dan saudara. Iya bang, tapi itu yang bikin saya bingung. Apalagi di Yohanes 17:3 itu sangat jelas dikatakan, iya, saudara tidak akan memahami kalau saudara itu tidak rendah hati untuk mau belajar tentang Alkitab yang benar. Kenapa? Karena Yesus itu tempatnya tuh ada di sorga, ya. Dia itu ada di sorga, tapi hanya untuk mau menyelamatkan manusia. Dia itu rela turun jadi manusia. Itu yang saya bilang tadi. Dia itu Allah yang transenden, ya. Tapi karena manusia, dia mau menyelamatkan manusia, maka saudara-saudara, dia turun itu jadi manusia. Yohanes 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul kan? Dia diutus. Dia diutus dari mana? Sorga. Coba, saudara jawab pertanyaan saya. Siapa nabi, imam, dan juga rasul yang diutus dari sorga? Yang turun untuk mati bagi manusia, menyelamatkan manusia. Tidak ada. Yang diutus dari sorga itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia menyebut dia adalah utusan. Dalam konsep ini, saudara, ada 3 hipostasis yang berbeda. Jadi, kalau saya dan saudara baca firman Tuhan, maka ada 3 hipostasis. Yakni apa? Bapa, Yesus, dan juga Roh Kudus berbeda-beda. Tapi ingat, mereka itu setara. Ya. Saudara baca Ibrani 2 ayat 14. Ya. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak itu siapa? Manusia. Manusia yang apa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang ketika lahir itu membawa dosa asal atau natur dosa. Maka ia di sini siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah imam besar yang tidak berdosa, bahkan dia adalah korban yang paling sempurna. Kalau dalam perjanjian lama, imam dan korban berbeda. Tapi Yesus adalah imam dan korban yang benar-benar satu-satunya, yang kudus, yang sejati, yang benar. Ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara lihat, hanya untuk mau menyelamatkan manusia, Yesus itu turun jadi manusia. Jadi kalau saya dan saudara baca hanya melihat sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan percaya dia itu Tuhan dan Allah. Tapi kalau saudara melihat bahwa dia itu berasal dari sorga, maka dia itu adalah Tuhan dan Allah. Apakah Yesus punya orang tua? Ya, sebagai konteks manusia dia punya orang tua. Dia punya bapak yang namanya Yusuf dan juga punya ibu yang bernama Maria. Dalam konteks kemanusiaannya ya. Tapi dalam konteks kealahan atau keilahiannya, dia itu tidak yang namanya berbapak beribu. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, dia disamakan dengan Melkisedek. Tapi Melkisedek itu adalah tipologi daripada Kristus. Ya, ya. Tipe itu adalah gambaran, antitipe itu adalah penggenapan. Kenapa? Karena memang Alkitab perjanjian lama itu adalah bayangan, gambaran. Sedangkan perjanjian baru itu adalah penggenapan. Jadi saya dan saudara harus memahami tentang ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan cuma lihat dari sisi kemanusiaan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau saya dan saudara lihat dari sisi kemanusiaan saja, maka saya dan saudara akan kecewa. Kenapa? Karena saudara melihat bahwa Yesus itu cuma utusan atau cuma lebih kecil daripada Allah Bapa. Tapi sebenarnya tidak. Hanya dia satu-satunya yang datang dari sorga dan yang sudah kembali ke sorga. Bahkan yang berjanji akan datang untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Coba saudara baca ya. Kita baca deh supaya saudara tahu ya. Saya ulang lagi. Matius 8 ayat 19-20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saudara perhatikan Yohanes 14 yang tadi saya bilang ayat 1-4. Di mana Tuhan Yesus berada, dia mau juga saya dan saudara itu berada.
Penggenapan bukan berarti meniadakan hukum Taurat. Siapa yang memerintahkan tidak bersunat. Nah, berarti saudara ini penganut Yudaisme. Ya, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Hukum Taurat tidak berlaku. Siapa bilang hukum Taurat itu masih berlaku? Tidak berlaku. Bagi orang dalam Kristus, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya, sebab itu yang diajarkan oleh tulisan-tulisan Rasul Paulus yang menopang apa yang sudah dicatat oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ajaran Paulus tidak pernah bertabrakan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara dan saya baca Galatia pasal 3. Ya, Galatia pasal 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Ya. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak memiliki pembenaran. Tapi orang yang memakai sarana iman lah yang akan mendapatkan pembenaran. Ya. Sebab sunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting saya dan saudara itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi bagi saya dan saudara, orang-orang non-Yahudi mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu melakukan hukum Taurat. Ya. Tolong tunjukkan di mana ayatnya Yesus menyuruh ibadah di gereja. Ya, kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak akan pernah menemukan satu kata pun di mana Yesus suruh beribadah. Tapi kalau saudara baca Matius 16 ayat 18, ya. Matius 16 ayat 18 di situ berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini atau di atas imannya Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku, dan Allah mau tidak akan pernah apa? Menguasainya. Saudara perhatikan, jemaatku. Nah, kalau sampai saudara berkata bahwa tolong tunjukkan di mana, ya, tolong tunjukkan di mana ayatnya Yesus menyuruh ibadah di gereja. Kalau saudara cuma sampai di konsep ini, maka saya dan saudara akan menemukan bahwa negara sendiri pun tidak perlu memberi izin kepada orang Kristen untuk membangun gereja. Karena gereja itu tidak penting. Tapi untuk kenyamanan beribadah, maka negara itu memberikan undang-undang untuk apa? Membangun gedung. Contohnya, orang-orang Hindu, mereka kan harus punya tempat ibadah. Orang-orang Islam punya masjid untuk beribadah. Orang-orang Buddha punya tempat untuk beribadah. Saudara bisa perhatikan, Yesus tidak mengizinkan untuk membangun gereja. Karena gedung itu tidak menjadi terutama. Makanya saudara baca Kisah Para Rasul, ya, mulai dari pasal 3, saudara menemukan bahwa jemaat-jemaat itu mereka beribadah di rumah-rumah. Karena memang pada waktu itu, ya, kekristenan baru bertumbuh. Nah, bagaimana kekristenan menampung jiwa-jiwa yang begitu banyak kalau cuma ada ibadah di rumah? Tidak mungkin dong. Harus ada yang namanya gedung beribadah. Supaya jemaat itu berkumpul. Kenapa? Karena salah satu tugas gereja itu adalah apa? Koinonia, persekutuan. Di mana orang-orang yang percaya itu berkumpul. Jadi namanya jemaat berarti ada perkumpulan di situ. Nah, bagaimana mereka bisa punya izin yang legal? Bagaimana mereka bisa melakukan ibadah mereka dengan orang yang banyak, dengan ibadah yang luar biasa kalau tidak ada gedung? Ya, makanya hari ini kalau ada orang-orang, ya, yang mau mencoba untuk menutup gereja, ya, mencoba untuk menghalang-halangi pembangunan gereja, itu orang-orang dipakai setan, ya. Saudara baca 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 16. Ya, 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka.
demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap ya jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Jadi orang yang mau menghambat pembangunan gereja, memberitakan Injil, justru itu orang-orang yang akan menambah dosa dalam kehidupan mereka. Ya kalau saudara tunjukkan secara eksplisit tidak ada. Tapi jelas Matius 18 ayat 16 ya mengatakan bahwa di atas batu karang ini, atau di atas imannya Petrus, bahkan juga imannya para rasul, di mana Petrus itu menjadi wakil, ya, di situ akan dibangun jemaatku. Nah, jemaat di situ artinya apa? Eklesia. Eklesia itu adalah, ya, eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib, sehingga mereka disebut apa? Gereja. Jadi kata jemaat di situ pun juga dalam bahasa Yunani adalah eklesia, itu pun juga sama dengan apa? Gereja. Ya. Jadi saudara, kalau tidak belajar Alkitab, tidak baca Alkitab, saudara jangan coba-coba membantah, ya, dan saudara mempertahankan saudara punya dalil. Ya. Ya, betul. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Betul yang saudara ngomong, betul. Makanya Yesus berkata, kalau ada orang yang meniadakan satu titik atau satu iota pun juga, maka dia akan mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ya. Maksudnya apa? Kalau saudara baca tentang hukum Taurat, saudara akan menemukan hukum Taurat itu punya 3 sifat. Yang pertama itu moral, yang kedua itu sipil, yang ketiga itu seremonial. Nah, yang sipil dan yang seremonial ini tidak berlaku lagi. Tapi yang moral inilah yang berlaku. Nah, ini sekali lagi, saudara, saya kasih paham saudara-saudara ya, supaya saudara itu benar-benar percaya Alkitab. Ya. Jadi saya mau berkata, ya, hukum Taurat itu punya 3 sifat. Sipil, seremonial, dan moral. Ya. Yang masih berlaku bagi orang-orang Israel, ya, hari ini saudara, itu mungkin sipil dan juga moral. Seremonial tidak berlaku lagi. Sebab apa? Sebab bait Allah sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Ya. Paulus tidak bertentangan dong. Justru dia suruh menyunat yang namanya Timotius. Saudara baca Alkitab. Tapi dia tidak suruh Titus itu disunat, karena Titus itu orang Yunani. Kenapa? Karena hal bersunat tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sedang bicara tentang kontekstualisasi. Ya, bicara tentang kontekstualisasi. Jadi yang Yesus ngomong di sini, jangan pernah meniadakan hukum moral. Tapi hukum sipil dan hukum yang namanya seremonial itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Yesus pencipta apa ciptaan? Ya ciptaan lah. Kalau dia ciptaan, bagaimana dia bisa menciptakan dunia ini? Karena yang bisa menciptakan dunia ini cuma siapa? Ya cuma Tuhan dan Allah. Ya dia Tuhan dan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudara baca aja. Dia Tuhan kok. Saudara baca aja. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan juga ayat yang ke-14. Baca aja. Ya, supaya saudara paham. Saudara kalau nggak punya Alkitab, beli Alkitab. Ya, saudara-saudara, ini sudah jam 1. Saya sudah waktunya selesai. Nanti besok saudara gabung lagi. Saya akan live jam 12 sampai jam 1. Ya. Jam 12 sampai jam 1. Ya. Kalau saudara mau diundang, saya akan undang saudara besok untuk kita sharing atau kita berdiskusi. Ya. Saya akan selesai saudara-saudara karena saya akan keluar. Sore saya ada khotbah saudara. Jadi saya harus menyiapkan firman Tuhan. Sehingga saya izin pamit, nanti ketemu besok lagi sesuai dengan komitmen saya. Itu jam 12 siang sampai
jam 1 siang. Masa ciptaan lebih tinggi dari pencipta? Mereka sama dong. Ya. Siapa bilang mereka berbeda? Mereka sama. Ya. Saudaralah yang tidak paham. Ya. Itu yang saya bilang tadi, kalau saudara lihat Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaan saja, maka dia cuma utusan. Ya. Tapi kalau saudara lihat dari keilahiannya, maka dia pun juga adalah Allah.